Satria, saya pulang aja ya. Enggak. Kamu nggak boleh pulang sekarang. Kamu harus makan siang bareng sama aku dulu di rumah. Nggak usah, Mas. Sekar, kamu udah nolongin aku. Kamu udah bantu aku banyak hal. Paling nggak biarin aku ngebalas kebaikan kamu. Aku mau makan siang bareng kamu di sini ya. Satria, come on. Dia tuh gak pantas satu meja makan sama kita. Gak level. Ini suruh pulang aja deh. Daripada malu-maluin. Apa-apaan sih kamu? Jujur aku ilfil denger ya. Sekar nggak pantas kamu rendahin. Sekar ini orang baik. Karena dia baik, aku mau balas sedikit kebaikan dia dengan dia makan siang di sini. Kalau aku hadapi Satria pakai emosi, bisa-bisa Satria yang baru pulang malah pergi lagi. Bel, harus kamu ingat ya. Jangan kan kamu sering ada di sini, kamu ngerasa ini rumah kamu. Tante ngomong dong, ayo. Tante gak mau kan dia makan bareng sama kita di sini? Udah, cukup. Gak apa-apa. Sekar makan bareng sama kita. Saat udah, kamu ajak Sekar makan di meja makan. Biar Mama sama Bella mau nyiapin makanan di dapur. Ayo, Bel. Ayo udah, Bel, gak apa-apa. Tante lupa ya dengan rencana kita. Oh, atau Tante mau aku ngomong tentang... Bel, tolong ya. Kamu jangan berpikir macam-macam. Tenang, orang yang cocok sama Satria itu cuma kamu. Tante begini karena Tante punya rencana lain. Maksud Tante rencana apa sih? Tante? Sini Tante bisikin. Kar, ayo. Dimakan ya. Ini menu spesial. Ayo. Bella aja bisa bikin aku mati saat itu. Gimana kalau sampai sekarang Bella juga masih berusaha bunuh aku buat yang kedua kali? Loh, kenapa? Kok diem aja? Kenapa nggak dimakan? Aku diracun kali, Tan. Ayo Sekar makan. Ya udah biar aku aja nyobain ya. Supaya Sekarnya yakin. Ini kan masakan mama. Nggak mungkin dong ada seorang ibu menyalahkan anaknya. Satria, maksud kamu apa ya? Emang mama ini sejahat itu? Jangan, Mas Satria. Nggak apa-apa, jadi aku cobain duluan. Habis itu baru kamu. Ini pasti enak kok. Jangan, Mas. Kenapa sih, Sekar? Makan dong, udah disiapin makanan juga. Punya manner banget sih. Biar aku yang duluan cobain, Mas. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku aja nyobain. Saya aja, Mas. Nggak usah. Saya aja. Apa-apaan sih kalian? Aduh, bajuku. Bel, Tante bantu bersihin ya. Gak usah, aku udah gak mood tau gak? Bella, Bella tunggu Bella. Mas Satria, saya minta maaf ya. Saya nggak bermaksud mau bikin kekacauan di acara makan siang. Mas Satria. Nggak apa-apa. Ini kan cuma perkara makanan tumpah. Bel. Tunggu, kamu mau kemana? Tante, aku gak mungkin diem aja Tan aku diginiin. Ini semua tuh gara-gara Sekar tau gak? Kalau aja Tante juga gak iseng dengan rencana receh Tante, ini semua tuh gak akan pernah terjadi Tante. Bel, kok kamu marah sama Tante? Aku ingetin sama Tante ya,
Lain kali hati-hati dalam bertindak, Tan. Maaf Bel, kamu jangan sensi gini dong. Sensi, Tante bilang. Gimana aku gak sensi, Tan? Setelah pertunangan aku sama Satria batal, semua orang hujat aku, Tante. Aku dihina abis-abisan, Tante. Aku dibilang perempuan yang gak punya harga diri. Aku malu, Tante. Tante pikir aku harus diem aja nerima nasib aku? Enggak, Tante. Gak akan pernah terjadi kayak gitu. Dan kalau Tante masih gagal terus dengan rencana Tante, cepat atau lambat Satria akan tahu rahasia Tante yang sebenarnya. Bella! Mungkin sekarang kamu bisa seenaknya ancam Tante. Tapi Tante nggak akan diam aja, Bel. Nah, gua bangga sama lo. Lo bisa bikin tuh perempuan kebakaran jenggot. Iya bang, saya itu udah curiga kalau mereka berdua mau ngerjain saya. Tapi lo mesti hati-hati. Hati-hati tuh sama nenek sihir. Jangan sampai dia bikin jebakan lebih parah buat lu. Iya bang. Iya aja lu. Sana berangkat. Naga-naganya sih kayaknya dia bakal kena jebakan lagi tuh. Aku nggak akan biarin Sekar bahagia dan menang atas semua ini. Dia akan kapok ngerjain aku kayak tadi. Aku kerjain aja nih orang. Sekarang kita impas ya, Sekar. Udah cantik-cantik begini spesial, telurnya 2, dimandiin lagi. Airnya bersih gak tuh? Apaan sih bang? Kasian deh lu. Nggak apa-apa deh mandi 2 kali. Sekar. Ini tadi ada yang bagi nasi kotak gratis untuk nakes di rumah sakit ini. Makasih ya. Sama-sama. Ini kan menu yang sama dengan makanan unggulan di resto Tante Astari. Enak banget ya masakannya. Bumbunya ngeresep. Iya. Sekar, itu tuh tadi yang lagi bagi-bagi nasi kotak. Oh yang itu? Iya. Mas, tadi masnya yang ngasih makanan nasi box ya? Makasih ya mas, makanannya enak banget. Pasti mas pesan di catering yang terkenal kan? Tapi ini masakan saya sendiri. Ya kebetulan dari kecil saya sudah diajarin masak sama ibu saya. Dan makanan yang tadi saya bagi-bagiin itu resep asli ibu saya. Oh ya sus, saya permisi dulu ya. Saya harus ke ortopedi untuk ngecek bahu saya yang sering sakit dan kayak ngerasa ketekan gitu. Ya, silakan mas. Apa ada arwah sekitar sini ya? Mari sus. Wih. Lu pasti kagak lihat. Di orang itu ada yang nemplok, lengket gitu, kayak ular keket. Kayak gimana bang? Ya pokoknya arwah begitu dah, kagak bagus. Pantesan aja. Tadi tuh saya ngerasain hawa nggak enak gitu. Pas deket cowok itu. Saya jadi penasaran bang. Arwah kayak gimana ya? Lu mau lihat? Ayo, kita lihat tuh orang. Ayo berangkat. Lagi-lagi dokter nggak nemuin penyakitku. Padahal aku udah kasih hasil ronsennya. Katanya semua bagus.
apaan sih lu? Gitu-gitu aja dingin. Kan gue udah bilang sama lu, ada yang nemplok tuh arwah di pundaknya. Udah ibu-ibu, jelek, lengket lagi kagak mau lepas-lepas. Bikin rusuh aja. Lu siapa sih? Apanya dia lu? Udah tua jelek gitu, nemplok di punduknya. Lu pikir lu enteng? Berat tahu. Dia tuh sampai pegal-pegal begitu. Sana lu minggir. Tuh kagak mau lepas. Kasihan tuh bocah. Cakep-cakep. Tapi mukanya meringis terus, siapa yang mau sama dia? Suster tadi mana ya? Lu lihat kagak tuh arwah? Serem kan? Heran gua. Milih arwah yang kayak begitu. Arwah tuh keren kayak gua ya kan? Bang, kira-kira apa yang terjadi sama arwah itu ya? Sampai-sampai dia harus nempel di manusia. Tuh arwah bucin kali, kayak lu sama Satria. Bang, saya lagi nggak bercanda. Galak amat, kayak kucing garong. Kucing garong aja kagak galak begitu. Kok sepi ya? Biasanya tuh jam-jam segini rame. Ini kenapa ya? Selamat malam Bu, saya mau izin konten di sini. Saya mau bahas bed review dari Mr. Anonymous. Walaupun gak jelas sih nama restorannya apa, tapi semua orang udah tahu Bu, ini restoran Ibu. Mr. Anonymous itu siapa? Jadi Ibu belum tahu? Coba cek deh di sosmed, viral kok beritanya. Sebentar saya cek dulu ya. Masakan apaan nih? Sampah. Sebentar, Mas. Sini kamu. Saya mau tanya sama kamu. Kenapa restoran itu tuh sepi sama pengunjung? Kamu tuh bisa kerja nggak sih? Saya dapat komplainan. Katanya restoran kita tuh jelek, masakannya tuh nggak enak. Kamu kan tukang masaknya. Di saat kamu masak, kamu cicipin. Enak nggak rasanya? Kalau Ibu nggak percaya lagi sama pekerjaan saya, ya sudah, saya resign dari restoran ini. Pantas saja dulu Bu Mira. Ngomong apa kamu? Jangan ngomong macam-macam, ngomong sembarangan ya. Kalau kamu ngomong sembarangan, saya laporin kamu ya. Pergi kamu! Pergi! Baik, saya pergi. Tante, ada apa sih? Dari tadi teriak-teriak, kedengeran loh dari luar. Bel, nih, kamu lihat. Tuh. Masakan apaan nih? Sampah. Kayak gini lah kalau resepnya hasil nyontek. Nggak akan pernah bisa seenak masakan originalnya. Yang katanya resep andalan. Yakin kalian masih mau makan masakan kayak gini? Tante, ini nggak bisa dibiarin, Tante. Ini udah pencemaran nama baik, kita harus laporin ke polisi sekarang juga. Iya, pasti restoran tante tuh jelek itu gara-gara akun ini nih. Yaudah, kita lapor polisi aja sekarang. Ayo. Satria, Ya, Ma? Mama kenapa kesini? Mama mau laporan soal pencemaran nama baik. Mama nggak terima Satria. Restoran Mama dijelek-jelekin sama akun nggak jelas. Kamu udah lihat kan videonya? Ya. Tapi maksud aku gini, Ma. Tindakan Mama menurut aku terlalu cepat untuk saat ini. Kita juga nggak pernah bener-bener tahu restoran yang dituju sama akun tersebut. Mama yakin banget. Yang dia maksud itu adalah restoran Mama, Sat. Iya, Sat. Akun Anonymous itu tuh cuma jelek-jelekin restorannya mama kamu doang. Aduh, Mama tuh cemas banget loh. Kontennya tuh banyak disukain, terus followersnya juga banyak. Ini mempengaruhi restoran Mama, sangat bahaya, Sat. Kamu harus usut.
Nah, sayangnya nggak ada yang tahu tuh saat siapa orang di balik akun anonimus itu. Paham, tapi kita harus tetap tenang. Dan menurut aku gini ya, daripada kita capek-capek buang energi buat ngurusin hal-hal nggak jelas kayak gini untuk mengkanter akun-akun yang bisa dibilang akun bodong bahkan, mendingan energinya dipakai untuk evaluasi. Bisa mulai dari chefnya, kualitas rasa makanannya, atau mungkin kebersihan restoran mama, atau mungkin menurut aku ya, mama harus terus memperbarui menu makanannya. Jadi lebih variatif. Oke. Mama akan turutin semua saran kamu ya. Tapi kalau restoran mama tetap sepi, tolong bantu mama usut kasus ini ya. Oke? Ya, Iya tante, nanti sekalian aku bantuin tante juga deh. Aku akan cariin chef yang profesional yang lebih qualified, sama aku akan promoin di sosmed aku kalau aku lagi nyari chef yang qualified. Makasih ya Bel. Kamu udah mau repot-repot bantu tante. Tante, tenang aja. Apa sih yang nggak buat tante?